Apa sih yang perlu kalian lakukan di 1 bulan pertama kuliah supaya kalian bisa dapat IPK 4 di semester tersebut? Oke, mari kita jawab. Yang pertama teman-teman, 1 bulan kuliah itu sangat menentukan habit kalian di mata kuliah itu atau di semester itu. So, saran aku, di 1 bulan pertama, kalian itu mulai membiasakan kebiasaan yang baik dalam proses belajar. Contohnya kebiasaan kayak gimana? Pertama, kebiasaan mencatat. Jadi di 1 bulan pertama kalian tuh membiasakan diri, walaupun pasti capek kan, ya Allah capek banget, harus dengerin, harus sambil nyatat gitu. Tapi ketika itu udah jadi kebiasaan selama 1 bulan, itu akan terus menjadi kebiasaan selama 1 semester, bahkan selama kalian kuliah. Jadi 1 bulan pertama itu biasakan mencatat materi dan diskusi dan apapun yang kalian terima yang bentuknya ilmu di dalam kelas itu kalian catat. Itu yang pertama, supaya dapat IPK 4 ya. Kenapa? Karena catatan ini tuh bisa banget kalian pakai, kalian review ketika kalian mau persiapan ujian gitu. Nanti kan sebelum ujian kan kalian punya waktu belajar nih. Kalian bisa review materi dari catatan itu, atau kalian bisa belajar lagi, kalian buka-buka lagi nih sambil nunggu kelas. Biasanya kalian bisa buka-buka catatan itu untuk nge-review materi-materi di minggu-minggu sebelumnya. Dan itu ngebuat kalian bisa lebih percaya diri menjawab ketika kalian di dalam kelas, menjawab pertanyaan. So itu ya, penting banget pokoknya nyatat. Terus yang kedua, di bulan-bulan pertama yang kalian perlu lakukan adalah kalian menjauhkan distraksi dan benar-benar serius belajar saat di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu kalian benar-benar, walaupun kayak ya Allah seru banget ya kayaknya main handphone gitu kan, atau ngapain kayak ngobrol sama teman, pokoknya banyak hal distraksi yang bisa kalian lakukan di dalam kelas kan. Tapi please 1 bulan pertama biasakan untuk diem, duduk, dan dengerin materi. Jadi benar-benar kalian menangkap full 100% materi itu. Nah, kebiasaan itu akan membuat kalian benar-benar menerima materi itu 100%. Dan ketika ujian, ya kalian bisa jawab gitu kan. Karena kalian benar-benar paham materinya 100%. Terus yang ketiga, teman-teman, kalau misalnya mulai ada proses pengambilan nilai, entah itu kalian dikasih tugas, entah itu kalian disuruh presentasi, entah itu kalian ada ujian bahkan, itu mulai untuk belajar dan kerjakan proses pengambilan itu. Setiap proses pengambilan kalian harus kerjakan dengan serius. Kenapa? Karena yang namanya proses pengambilan pasti dia tuh punya bobot nilai kan, dalam nilai IPK kita gitu, dalam nilai IP semester kita. So seriusin itu saat kalian mengerjakan. Dan kalau misalnya di 1 bulan pertama kalian tuh udah pernah ujian dan terus kalian tahu bahwa oh my god susah banget nih ininya, soalnya gitu kan. Nah, kalau kalian terbiasa belajar, kalian tuh akan mulai bisa menyusun strategi. Bapak ini tuh suka ngasih soal tuh yang kayak gini, dia lebih suka memberikan soal yang case gitu, yang kasus, ketimbang soal yang teori gitu kan. Nah, kalian mulai bisa menyusun strategi gimana caranya supaya bisa dapat nilai tinggi gitu ketika ujian, ya kan. Terus yang paling penting adalah teman-teman, di 1 bulan itu biasakan untuk melakukan aktivitas yang bisa mensupport nilai kalian supaya dapat nilai yang sempurna, supaya kalian dapat nilai 100 di mata kuliah itu. Dan kalau semuanya 100 kan IP kalian bisa 4 kan di semester itu. Nah, apa aja sih aktivitas yang bisa mensupport itu? Yang pertama adalah aktif di kelas. Jadi kalau misalnya dosen nanya, atau dosen nanya gitu kan, nanya pertanyaan, kalian tuh bisa jawab gitu. Atau misalnya dosen bilang ada yang mau nanya nggak, kalian tuh bisa nanya pertanyaan yang berbobot kayak gitu kan. Itu tuh bisa menambah nilai. Karena apa? Karena di masa kuliah itu salah satu hal yang mempengaruhi nilai kita tuh adalah seberapa kita tuh dinotis sama dosen, seberapa dosen itu melihat kita tuh serius belajar gitu. Itu bisa mempengaruhi nilai. Terus kalian juga bisa kayak apa ya, kalau presentasi kalian tuh menjalankan peran dengan baik gitu. Terus kalian benar-benar menunjukkan bahwa kalian tuh paham apa yang kalian kerjakan. Nah, dengan begitu dosen ya tidak akan mungkin memberikan nilai kalian kecil kan, karena ya kalian itu menjadi mahasiswa yang menyenangkan gitu. So itu yang kalian perlu lakukan, oke?